Tidak ada yang benar-benar siap menjadi janda di usia 35. Ella belajar itu dengan cara yang paling sunyi. Di hadapan dunia, ia terlihat baik-baik saja. Senyumnya rapi, tutur katanya lembut, langkahnya tenang. Ia adalah perempuan yang orang-orang sebut kuat, mampu membesarkan anak seorang diri, tetap bekerja, tetap menjaga martabat. Namun hanya Ella yang tahu betapa malam seringkali menjadi ruang pengadilan bagi hatinya sendiri. Ketika lampu dimatikan dan suara dunia meredup, kesepian datang tanpa permisi. Malam itu, Ella berada di sebuah villa di pinggir kota. Bangunan tua berlantai kayu dengan jendela besar yang menghadap pepohonan basah oleh embun. Udara dingin menyelinap melalui celah-celah, membawa aroma tanah dan daun basah. Seharusnya ini hanya menjadi perjalanan singkat, sekadar melepas penat bersama beberapa teman lama. Tidak lebih, namun hidup jarang mengikuti rencana yang disusun dengan rapi. Villa itu penuh dan pembagian kamar dilakukan seadanya. Ketika nama Ella disebut untuk berbagi kamar dengan seorang pria yang selama ini ia kenal sebagai teman biasa, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini bukan hal besar. Ia sudah dewasa. Ia tahu batas. Begitu pikirnya. Malam mulai turun perlahan. Lampu kamar menyala redup, memantulkan bayangan lembut di dinding kayu. Ella duduk di tepi ranjang, melipat tangannya di pangkuan, berusaha terlihat biasa saja. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Mungkin karena keheningan yang terlalu lama, atau mungkin karena jarak yang terlalu dekat untuk disebut wajar. Percakapan mereka mengalir ringan tentang perjalanan, tentang hal-hal sepele yang biasanya tak meninggalkan kesan. Namun di sela-sela kata, ada jeda, dan dalam jeda itulah Ella merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia merasa dilihat, bukan sekadar dipandang, tetapi diperhatikan. Seolah ada seseorang yang benar-benar mendengar napasnya, memahami diamnya. Perasaan itu membuatnya gugup, sekaligus hangat dengan cara yang berbahaya. Ella menyandarkan punggungnya ke sandaran ranjang. Tanpa sadar, bahunya menyentuh bahu pria itu. Sentuhan ringan, sangat ringan, namun cukup untuk membuat pikirannya terdiam sejenak. Ia tidak menarik diri. Di luar jendela, angin menggerakkan dedaunan. Malam semakin larut. Lampu yang redup menciptakan suasana yang membuat waktu berjalan lambat. Ella menyadari bahwa ia terlalu lama membiarkan keheningan ini bertahan. Namun ia juga tak ingin memecahkannya. Ada kalimat pujian yang terdengar lirih, tidak berlebihan, tidak memaksa. Hanya kata-kata sederhana yang disampaikan dengan nada hangat. Ella tersenyum kecil, senyum yang jarang ia berikan sejak lama. Ia ingin menyangkal perasaannya. Ia benar-benar ingin, namun tubuh dan hatinya seolah sedang bersekongkol melawannya. Ella bersandar lebih dekat, seakan mencari kehangatan yang selama ini ia tahan sendiri. Ia menutup mata sejenak, bukan untuk menyerah, melainkan untuk mengatur napas. Ia adalah perempuan yang terbiasa mengendalikan diri. Namun malam itu, kendali terasa rapuh. Ada momen ketika jarak di antara mereka menghilang tanpa disadari. Tidak ada pernyataan, tidak ada janji. Hanya keheningan yang berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Ella tahu, ia sedang berdiri di batas. Ia tahu langkah selanjutnya bisa mengubah banyak hal. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ella bertanya pada dirinya sendiri, apakah salah jika seorang perempuan yang telah lama sendiri menginginkan untuk kembali merasa hidup? Ia membuka mata, menatap ke depan, ke arah jendela yang memantulkan bayangan mereka berdua. Dalam pantulan itu, ia melihat dirinya bukan hanya sebagai seorang ibu, bukan hanya sebagai janda,
tetapi sebagai perempuan. Perempuan dengan hati yang masih mampu bergetar. Malam itu belum berakhir. Dan Ella tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya tak akan lagi sama. Ketika batas mulai kabur, pagi datang tanpa suara. Cahaya tipis merayap masuk melalui celah tirai, menyentuh lantai kayu dengan warna keemasan yang lembut. Ella terbangun dalam posisi yang sama, seperti semalam duduk bersandar. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Ia tidak langsung bergerak. Ada sesuatu yang tertinggal di udara. Bukan aroma, bukan juga suara, melainkan perasaan yang masih menggantung. Seolah malam belum benar-benar pergi. Ella menarik napas panjang, mencoba menata ulang pikirannya. Ia perempuan yang terbiasa bangun lebih pagi dari rasa ragu. Biasanya, namun pagi ini berbeda. Ia mengingat kembali setiap jeda, setiap diam, setiap detik ketika hatinya memilih untuk tidak mundur. Tidak ada hal yang benar-benar terjadi. Namun justru itulah yang membuatnya gelisah. Batas itu tidak dilanggar, tetapi sudah disentuh. Dan sentuhan pada batas seringkali lebih berbahaya daripada pelanggaran itu sendiri. Ella berdiri, merapikan jilbabnya di depan cermin kecil. Wajah yang menatap balik terlihat tenang, tapi matanya menyimpan cerita yang belum selesai. Ia menyentuh dadanya pelan, seolah memastikan jantungnya masih berdetak dengan ritme yang wajar. Tenang, bisiknya pada diri sendiri. Di luar kamar, suara orang-orang mulai terdengar. Percakapan ringan, tawa kecil, bunyi cangkir dan sendok beradu. Dunia berjalan seperti biasa. Hanya Ella yang merasa seolah melangkah di lantai yang sedikit bergeser dari tempatnya. Ia keluar dari kamar dengan langkah terukur. Di ruang tengah, pria itu sudah duduk, secangkir minuman hangat di tangannya. Ketika mata mereka bertemu, tidak ada senyum berlebihan, tidak ada sapaan yang terlalu akrab, hanya anggukan kecil. Namun bagi Ella, anggukan itu terasa penuh makna. Mereka berpura-pura biasa saja, dan kepura-puraan itu membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Sepanjang hari, mereka dikelilingi orang lain. Tawa dibagi, cerita mengalir, waktu berjalan. Namun di sela-sela keramaian, Ella selalu bisa merasakan kehadirannya. Bukan sebagai sosok yang mendominasi, melainkan sebagai bayangan yang setia mengikuti langkahnya. Ada momen-momen kecil yang tak terhindarkan, tatapan yang bertahan setengah detik lebih lama, jarak duduk yang tanpa sadar menyempit, sentuhan singkat ketika tangan mereka bertemu saat mengambil sesuatu. Semua terasa sepele, namun bagi Ella, setiap momen itu seperti tanda tanya yang terus bertambah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan hal sesederhana ini bisa terasa begitu berarti? Sore hari, langit berubah warna, awan bergerak perlahan, menyisakan cahaya jingga yang menenangkan. Beberapa orang memilih beristirahat, yang lain bergelenjelan di sekitar villa. Ella memilih duduk sendiri di teras belakang, memandangi pepohonan yang bergoyang pelan tertiup angin. Ia membutuhkan jarak, atau setidaknya ia pikir begitu. Langkah kaki terdengar mendekat. Ella tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Ia bisa mengenali iramanya tenang, tidak terburu-buru. Pria itu berhenti beberapa langkah darinya, lalu duduk dengan jarak yang masih aman. "Aku harap aku tidak mengganggu," katanya pelan. Ella menggeleng. "Tidak, aku hanya ingin menikmati udara." Mereka terdiam lagi. Keheningan yang berbeda dari malam sebelumnya. Jika semalam keheningan terasa penuh ketegangan, kini keheningan ini lebih seperti jeda untuk bernapas. "Aku tidak ingin membuatmu tidak nyaman," lanjutnya setelah beberapa saat. Nada suaranya jujur, tanpa tekanan. Ella menatap ke depan, lalu tersenyum kecil. "Aku juga tidak ingin merasa seperti ini," jawabnya jujur. Kalimat itu menggantung di antara mereka. Tidak ditarik kembali, tidak diperjelas, namun cukup untuk membuat mereka saling memahami bahwa ada sesuatu yang sedang tumbuh
meski tak seorang pun berani menyebut namanya. Ella adalah perempuan yang terbiasa menahan diri. Ia tahu betul harga dari sebuah keputusan yang diambil tanpa pikir panjang. Ia punya masa lalu, punya tanggung jawab, punya batas yang selama ini ia jaga dengan ketat. Namun perasaan tidak selalu datang untuk diuji dengan logika. Kadang perasaan datang hanya untuk bertanya, apakah kamu masih berani? Malam kembali turun. Kali ini dengan langit yang lebih gelap dan udara yang lebih dingin. Ella kembali ke kamar dengan langkah pelan. Ia menutup pintu, bersandar sebentar, lalu menghembuskan napas panjang. Ia tahu malam ini akan menjadi ujian yang lebih berat. Di dalam kamar, lampu kembali redup. Suasana yang sama. Namun, Ella tidak lagi sama. Ia duduk di tepi ranjang. Tangannya saling menggenggam. Ia menunggu. Bukan seseorang, tetapi kejujuran dari dirinya sendiri. Ketika pria itu masuk, tidak ada kata yang langsung terucap. Mereka saling menatap, membaca bahasa tubuh satu sama lain. Tidak ada niat untuk tergesa, tidak ada paksaan. Detak yang tak bisa dibohongi. Malam itu berjalan lebih pelan dari biasanya. Jam dinding berdetak dengan suara halus, seolah ikut menjaga rahasia yang menggantung di udara. Ella berdiri di dekat jendela, memandangi cahaya lampu luar yang temaram. Kaca jendela memantulkan bayangannya. Sendiri seorang perempuan yang terlihat tenang, tetapi di dalamnya sedang bergulat dengan perasaan yang tak lagi bisa disangkal. Ia mendengar langkah kaki di belakangnya, tidak tergesa, tidak ragu. Langkah yang sama seperti sore tadi, langkah seseorang yang tahu kapan harus mendekat dan kapan harus berhenti. Ella tidak menoleh, bukan karena ia tidak ingin melihat, melainkan karena ia takut jika mata mereka bertemu, pertahanan terakhirnya akan runtuh. Ia sudah terlalu lama hidup dengan kendali, terlalu lama menempatkan perasaan di urutan kedua. Dan kini, detak jantungnya sendiri terasa seperti pengkhianat. Kamu diam. Suara itu terdengar lembut, hampir berbisik. Aku sedang mendengarkan diriku sendiri, jawab Ella pelan. Kalimat itu jujur, sangat jujur. Ia sedang mendengarkan suara-suara yang selama ini ia abaikan, rindu yang dipendam, kelelahan yang tak pernah diakui, dan keinginan sederhana untuk dipeluk tanpa harus menjelaskan apapun. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri di belakang Ella, cukup dekat hingga kehadirannya terasa, namun cukup jauh untuk tidak memaksa. Keheningan kembali menyelimuti mereka, tetapi kali ini bukan keheningan yang canggung. Ini adalah keheningan yang penuh makna, seolah mereka sedang berbagi bahasa yang hanya dipahami oleh dua hati yang sama-sama lelah berpura-pura kuat. Ella menarik napas dalam-dalam. Aku bukan perempuan yang mudah, katanya akhirnya. Suaranya tetap tenang meski dadanya bergetar. Aku punya masa lalu yang tidak ringan. Aku tidak pernah menganggapmu ringan, jawabnya cepat, tanpa ragu. Jawaban itu membuat Ella menutup mata. Ada sesuatu dalam nada suara itu, ketulusan yang tidak dibuat-buat. Ia merasakan kehangatan di punggungnya ketika pria itu mendekat setengah langkah. Tidak ada sentuhan, namun jarak yang tersisa terasa semakin tipis. Detak jantung Ella semakin jelas di telinganya sendiri. Ia berbalik perlahan. Kali ini ia berani menatap. Mata mereka bertemu dalam jarak yang terlalu dekat untuk disebut aman, namun terlalu jujur untuk dihindari. Ella melihat pantulan dirinya di mata pria itu bukan sebagai janda, bukan sebagai perempuan yang harus selalu kuat, melainkan sebagai manusia yang sedang mencari tempat untuk berlabuh. Jika aku melangkah, ujar Ella lirih, aku tidak ingin dianggap sekadar singgah. Pria itu mengangguk pelan. Aku juga tidak ingin menjadi seseorang yang hanya lewat. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk membuat dada Ella terasa sesak. Ia tidak membutuhkan janji besar. Ia hanya ingin kehadiran yang tulus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa didengar tanpa harus menjelaskan terlalu banyak.
Ella mengangkat tangannya, ragu sejenak, lalu membiarkannya terjatuh kembali ke sisi tubuhnya. Gerakan kecil itu tidak luput dari perhatian. Pria itu memahami bahwa Ella masih berusaha mengendalikan dirinya. Meski perasaannya sudah melangkah lebih jauh. Mereka duduk bersebelahan di tepi ranjang, tidak bersentuhan. Namun jarak di antara mereka terasa penuh. Ella bisa merasakan kehangatan, bisa mendengar napas yang teratur, bisa merasakan kehadiran yang menenangkan sekaligus menggetarkan. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. "Aku lupa rasanya seperti ini," katanya pelan. "Rasa ketika seseorang membuatku berhenti berpikir dan hanya merasakan." Pria itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menggeser posisinya sedikit, cukup dekat hingga bahu mereka bersentuhan ringan. Sentuhan itu singkat, hampir tak terasa. Namun bagi Ella, itu seperti pengakuan tanpa suara. Ia tidak menjauh. Sebaliknya, ia membiarkan dirinya bersandar, pelan, hati-hati, seolah takut jika bergerak terlalu cepat. Semuanya akan menghilang. Bahunya bertumpu, dan untuk sesaat, Ella merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, rasa aman yang sederhana. Tidak ada yang lebih jauh dari itu. Tidak ada yang melampaui batas yang tak terucap. Namun detik-detik itu terasa begitu penuh, seolah mereka sedang berbagi sesuatu yang sangat pribadi, tanpa harus melakukannya secara nyata. Di luar, angin malam berdesir pelan. Lampu kamar tetap redup. Dunia seakan memberi mereka ruang untuk jujur pada diri sendiri. Ella menutup mata. Ia tahu detak jantungnya tak lagi bisa dibohongi. Dan ia tahu apapun yang akan terjadi setelah malam ini, ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali menjadi dirinya yang dulu. Batas itu kini bukan lagi garis tipis. Ia telah berubah menjadi jalan. Dan Ella sedang berdiri tepat di tengahnya. Malam tanpa nama. Malam itu tidak pernah diberi nama. Ia datang begitu saja, tanpa rencana, tanpa janji, tanpa harapan yang diucapkan dengan lantang. Namun justru karena itulah, malam itu terasa begitu jujur. Lampu kamar tetap redup, seolah enggan ikut campur dalam apa yang sedang terjadi. Ella duduk diam. Punggungnya masih bersandar pada bahu yang hangat. Napas mereka bergerak pelan, kadang tak selaras, namun saling menyesuaikan. Tidak ada kata yang terucap, karena setiap kata terasa terlalu kecil untuk menjelaskan apa yang sedang bergetar di dalam dada. Ella menyadari sesuatu. Ia tidak lagi merasa sendirian. Perasaan itu datang perlahan, seperti air yang merembes ke tanah kering. Tidak menghantam, tidak memaksa, hanya mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini dibiarkan terbuka. Ia membuka mata, menatap lantai kayu di hadapannya, lalu menarik napas panjang. Ia tahu malam ini berbeda, bukan karena apa yang mungkin terjadi, melainkan karena apa yang ia izinkan untuk dirasakan. Ella, yang selama ini begitu berhati-hati menjaga jarak, kini membiarkan dirinya tetap diam di tempat itu. Tidak menjauh, tidak pula melangkah lebih jauh, hanya bertahan dalam satu titik yang rapuh namun hangat. Tidak pula melangkah lebih jauh, hanya bertahan dalam satu titik yang rapuh namun hangat. Pria itu bergerak perlahan, berdiri, lalu melangkah ke jendela. Ia membuka sedikit tirai, membiarkan cahaya malam masuk. Pantulan bayangan mereka muncul di kaca. Dua sosok dewasa yang berdiri berdekatan, masing-masing membawa cerita dan luka sendiri. Ella ikut berdiri. Ia berdiri tidak jauh darinya, cukup dekat untuk merasakan kehadiran, cukup jauh untuk masih bisa menjaga dirinya. Ia memeluk lengannya sendiri, kebiasaan lama yang selalu ia lakukan ketika pikirannya terlalu penuh. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Ella mengangguk, meski matanya berkaca. "Aku hanya lupa rasanya membiarkan seseorang melihatku seperti ini." "Seperti apa?" "Seperti apa?" tanyanya lagi, lebih lembut. "Seperti perempuan
Jawab Ella jujur. Bukan peran, bukan tanggung jawab, hanya aku. Kalimat itu jatuh di antara mereka. Dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Pria itu menatap Ella, bukan dengan rasa ingin tahu yang berlebihan, melainkan dengan pemahaman yang tenang. Ia tidak mencoba mendekat lebih jauh. Ia hanya berdiri di sana, memberi ruang. Dan justru itulah yang membuat Ella melangkah setengah langkah ke depan. Gerakannya kecil, hampir tak terlihat, namun maknanya besar. Ia mengangkat wajahnya sedikit, menatap mata yang kini begitu dekat. Tidak ada senyum, tidak ada rayuan, hanya keheningan yang syarat dengan perasaan yang tak terucap. Ella menghela napas. Untuk pertama kalinya malam itu, ia membiarkan dirinya benar-benar berhenti berpikir. Ia membiarkan rasa mengambil alih, bukan sebagai dorongan, melainkan sebagai pengakuan bahwa ia masih hidup. Mereka berdiri saling berhadapan. Jarak di antara mereka menyisakan ruang tipis yang dipenuhi kehangatan. Ella bisa merasakan denyut itu bukan hanya dari dirinya, tetapi dari kehadiran di depannya, detak yang seolah saling memanggil. Ia menutup mata. Dalam gelap itu, Ella merasakan sentuhan yang sangat ringan. Bukan sentuhan yang menuntut, melainkan yang menenangkan. Seperti seseorang yang berkata, tanpa suara, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ella tidak menepisnya. Ia juga tidak membalas dengan tergesa. Ia hanya menerima. Malam itu tidak penuh dengan gerak. Ia penuh dengan rasa. Waktu berjalan tanpa mereka sadari. Entah berapa lama mereka berada dalam keheningan yang sama. Berbagi kehangatan yang sederhana. Tidak ada yang berusaha memiliki. Tidak ada yang ingin menguasai. Hanya dua orang dewasa yang memilih untuk tidak lari dari perasaan mereka sendiri. Akhirnya, Ella menjauh setengah langkah. Ia membuka mata, lalu tersenyum kecil, senyum yang lelah, namun jujur. Malam ini, katanya pelan, aku ingin menyimpannya di sini. Ia menyentuh dadanya, tepat di atas jantung. Pria itu mengangguk, memahami tanpa perlu bertanya. Aku juga. Mereka kembali ke tempat masing-masing. Tidak ada rasa kecewa, tidak ada penyesalan. Justru ada ketenangan yang aneh, seolah sesuatu yang penting telah terjadi, meski tak seorang pun bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Ketika Ella berbaring dan memejamkan mata, ia tahu malam ini tidak akan tercatat sebagai kisah besar dalam hidupnya. Namun malam ini akan selalu menjadi titik di mana ia berhenti menutup hatinya. Malam tanpa nama itu telah berlalu, dan pagi nanti ia akan meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus begitu saja. Pagi dengan rasa bersalah. Pagi datang tanpa kompromi. Cahaya matahari menembus tirai dengan cara yang jujur, terang, terbuka, dan seolah menuntut kejelasan. Ella terbangun dengan mata yang masih berat. Bukan karena kurang tidur, melainkan karena pikirannya belum selesai bekerja sejak malam berlalu. Ia duduk perlahan di tepi ranjang. Kamar itu kini terasa berbeda. Tidak lagi dipenuhi kehangatan sunyi seperti semalam, melainkan oleh kesadaran yang pelen-pelen mengambil alih. Ella menatap sekeliling, memperhatikan detail yang kemarin luput lipatan tirai, pantulan cahaya di lantai kayu, udara pagi yang lebih dingin dari biasanya. Semua terasa nyata, terlalu nyata. Ia menghela napas panjang, lalu memejamkan mata sejenak. Dalam diam itu, perasaan yang sejak tadi ia tahan akhirnya muncul ke permukaan. Bukan penyesalan, melainkan rasa bersalah yang lembut namun mengganggu. Bersalah karena ia menikmati malam itu. Bersalah karena ia tidak menyesalinya. Ella berdiri dan merapikan dirinya di depan cermin. Pantulan wajahnya terlihat lebih tenang. Namun ada sesuatu yang berubah. Matanya menyimpan kelelahan yang berbeda. Kelelahan karena terlalu banyak berpikir. Terlalu banyak bertanya pada diri sendiri. Apakah aku egois? Gumamnya pelan. Ia adalah perempuan yang selalu menempatkan orang lain di atas dirinya. Ia terbiasa mengalah, terbiasa menahan,
Namun pagi ini, ia harus berhadapan dengan satu kenyataan yang sulit dihindari. Ia juga punya hak untuk merasa bahagia. Namun hak itu tidak datang tanpa harga. Di luar kamar, aktivitas pagi mulai terdengar. Langkah kaki, suara percakapan ringan, aroma minuman hangat. Ella membuka pintu dan melangkah keluar dengan hati-hati, seolah takut perasaan semalam masih tertinggal di sudut-sudut villa. Di ruang tengah, ia melihatnya. Pria itu berdiri di dekat jendela, memandangi halaman dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ketika ia menoleh dan mata mereka bertemu, tidak ada senyum spontan, tidak ada sapaan hangat seperti biasanya. Yang ada hanyalah tatapan yang tenang, penuh pengertian. Ella mengangguk kecil. Ia membalas anggukan itu. Mereka tidak berbicara, tidak karena tidak ingin, melainkan karena masing-masing tahu bahwa pagi memiliki bahasa yang berbeda. Jika malam adalah ruang kejujuran, maka pagi adalah ruang pertimbangan. Ella duduk di kursi yang agak jauh. Ia meraih cangkir minuman hangat dan menggenggamnya dengan kedua tangan. Kehangatannya menenangkan, namun tidak sepenuhnya mengusir gelisah di dadanya. "Aku baik-baik saja," katanya tiba-tiba, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Namun perasaan tidak semudah itu diyakinkan. Sepanjang pagi, Ella lebih banyak diam. Ia ikut tertawa ketika harus, ikut berbicara ketika ditanya. Tetapi pikirannya melayang ke satu titik malam tanpa nama itu. Bukan pada apa yang terjadi, melainkan pada apa yang ia rasakan. Ia merasa hidup dan perasaan itu membuatnya takut. Takut karena ia tahu kebahagiaan seringkali datang dengan konsekuensi. Ia takut jika rasa itu tumbuh terlalu jauh. Takut jika ia kembali kehilangan kendali. Takut jika ia melukai dirinya sendiri dengan harapan yang tak seharusnya ia pelihara. Ketika akhirnya ia menemukan waktu untuk sendiri, Ella berjalan ke sudut halaman yang sepi. Ia duduk di bangku kayu, memandangi pepohonan yang bergerak pelan ditiup angin pagi. Ia menutup mata, mencoba menata pikirannya. "Aku tidak salah," katanya dalam hati. "Aku hanya manusia." Kalimat itu sederhana, namun berat untuk diterima. Langkah kaki kembali terdengar. Kali ini, Ella menoleh. Pria itu berdiri beberapa langkah darinya, ragu untuk mendekat. Ella mengangkat tangannya sedikit, isyarat bahwa ia tidak keberatan. Ia duduk di samping Ella dengan jarak yang terjaga. "Aku tidak ingin membuatmu merasa terbebani," katanya pelan. Ella menatap ke depan, lalu tersenyum tipis. "Aku juga tidak ingin menyalahkan siapapun," jawabnya jujur. "Yang berat itu perasaanku sendiri." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Aku sudah lama tidak membiarkan diriku merasakan hal seperti ini. Dan sekarang, aku harus belajar berdamai dengannya." Pria itu mengangguk, menghormati setiap kata yang terucap. Tidak ada usaha untuk menenangkan secara berlebihan. Tidak ada janji yang dilontarkan, hanya kehadiran yang tenang. Dan bagi Ella, itu sudah cukup. Pagi itu mengajarkannya satu hal penting, bahwa rasa bersalah tidak selalu berarti kesalahan. Kadang, itu hanya tanda bahwa hati sedang belajar menerima sesuatu yang baru. Ella berdiri. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia belum tahu kemana perasaan ini akan membawanya. Namun, ia tahu satu hal. Ia tidak ingin lagi membohongi dirinya sendiri. Antara cinta dan harga diri, siang bergerak perlahan, seolah memberi waktu bagi Ella untuk berpikir tanpa tekanan. Villa yang sejak kemarin terasa hangat, kini berubah menjadi ruang refleksi. Setiap sudutnya menyimpan sisa percakapan, tatapan, dan keheningan yang tak pernah benar-benar hilang. Ella berdiri di depan jendela kamar. Ia memandang keluar, ke arah jalan kecil yang membelah pepohonan. Di sanalah, dalam garis lurus yang tampak sederhana itu, ia melihat gambaran hidupnya sendiri. Sebuah perjalanan yang tidak selalu jelas arahnya, namun tetap harus dilalui. Ia menyadari satu hal penting,
Perasaannya bukan sekadar ketertarikan sesaat, dan kesadaran itu membuat dadanya terasa berat. Selama ini, Ella hidup dengan prinsip yang ia bangun sendiri. Ia tidak ingin bergantung. Ia tidak ingin dikenal sebagai perempuan yang mudah goyah oleh perhatian. Ia menjaga harga dirinya dengan ketat. Karena itulah satu-satunya hal yang tidak pernah ia kompromikan sejak kehilangan masa lalunya. Namun kini, prinsip itu diuji. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah membuka hati berarti melepas kendali? Ataukah justru itu bentuk keberanian yang selama ini ia hindari? Ella duduk di ranjang, menatap tangannya sendiri. Tangan yang telah bekerja keras, yang menguatkan, yang memeluk dan menenangkan. Tangan itu kini bergetar halus, bukan karena takut, melainkan karena ia sedang berada di persimpangan yang nyata. Di luar kamar, suara percakapan terdengar samar. Beberapa orang bersiap untuk pulang. Waktu kebersamaan itu hampir berakhir, dan Ella tahu, begitu mereka meninggalkan villa ini, semuanya akan kembali pada kehidupan masing-masing. Pertanyaan besarnya adalah, apakah perasaan ini ikut pulang, atau justru harus ditinggalkan di sini? Ia melangkah keluar kamar. Di lorong, ia melihat pria itu sedang berdiri sendiri, seolah juga sedang menunggu jawaban dari dirinya sendiri. Tatapan mereka bertemu, dan kali ini tidak ada keraguan di mata Ella, hanya kejujuran yang tenang. Mereka berjalan bersama menuju teras belakang, tempat yang sama di mana percakapan jujur pertama kali terjadi. Angin siang berhembus lembut, membawa aroma dedaunan dan tanah yang mengering. Ella berhenti, lalu berbicara tanpa berputar-putar. "Aku ingin jujur," katanya pelan namun tegas. "Aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri demi perasaan ini." Pria itu menatapnya, mendengarkan tanpa menyela. "Aku bukan perempuan yang bisa melangkah tanpa arah," lanjut Ella. "Aku butuh kejelasan, tapi lebih dari itu, aku butuh tetap menghormati diriku sendiri." Ia menarik napas. Kata-kata berikutnya adalah yang paling sulit diucapkan. "Aku tidak menyesal dengan apa yang aku rasakan, tapi aku juga tidak ingin menjadikannya pusat hidupku." Keheningan menyelimuti mereka. Namun kali ini, keheningan itu bukan jarak, melainkan ruang untuk saling memahami. Pria itu mengangguk perlahan. "Aku tidak ingin mengambil apapun darimu," katanya akhirnya. "Aku hanya ingin berjalan jika kamu juga merasa itu benar." Jawaban itu membuat Ella tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia yang meledak-ledak, melainkan senyum lega. Ia tidak sedang dihadapkan pada tuntutan. Ia sedang dihadapkan pada pilihan. Dan pilihan itu ada di tangannya. Ella menyadari bahwa cinta, jika itu memang cinta, tidak seharusnya mengikis harga diri. Cinta seharusnya memperkuat, bukan melemahkan. Memberi ruang, bukan menekan. Ia melangkah setengah langkah mendekat, bukan untuk mengikat, melainkan untuk menegaskan. "Aku ingin melanjutkan hidupku dengan caraku," katanya. "Jika kamu ada di dalamnya, itu karena kita saling memilih, bukan karena kita saling membutuhkan untuk menutupi kekosongan." Pria itu tersenyum, senyum yang tidak memaksa, tidak berlebihan, senyum seseorang yang menghargai keberanian. "Dan jika suatu hari kamu memilih jalan yang berbeda," lanjut Ella, "aku ingin kita bisa saling mengerti. Itu bukan perpisahan, itu juga bukan janji, itu adalah kesepakatan dewasa." Siang itu, Ella merasa lebih ringan, bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena ia berhenti melawan dirinya sendiri. Ia tidak lagi terjebak antara keinginan dan prinsip. Ia menemukan titik temu di antara keduanya, antara cinta dan harga diri. Ella memilih untuk tidak mengorbankan salah satunya. Dan untuk pertama kalinya, pilihan itu terasa benar. Perempuan yang memilih dirinya sendiri. Pulang selalu membawa perasaan yang aneh bagi Ella. Di satu sisi, ada kelegaan karena kembali ke rutinitas yang ia kenal. Di sisi lain, ada sesuatu yang tertinggal, bukan seseorang, melainkan bagian dari dirinya yang baru saja ia temukan kembali.
Perjalanan meninggalkan villa itu sunyi. Pemandangan berganti, jalan berkelok, namun pikirannya tetap berada di satu titik yang sama. Malam tanpa nama itu. Ella duduk di dekat jendela kendaraan, menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca. Ia tidak lagi melihat perempuan yang rapuh seperti beberapa hari lalu. Ada ketenangan baru di matanya, ketenangan seseorang yang telah berani jujur pada perasaannya sendiri. Ia tidak membawa pulang janji, ia juga tidak membawa pulang harapan berlebihan. Yang ia bawa pulang adalah kesadaran. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Pagi dimulai dengan kesibukan, siang dengan tanggung jawab, malam dengan keheningan yang kini terasa berbeda. Kesepian masih ada, tetapi tidak lagi menakutkan. Ella menyadari bahwa kesepian bukan musuh ia, hanya ruang kosong yang selama ini ia isi dengan ketakutan. Kini, ruang itu ia isi dengan penerimaan. Kadang, Ella teringat pada pria itu, bukan dengan gelisah, melainkan dengan senyum kecil. Ia mengenangnya bukan sebagai seseorang yang harus ia miliki, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang mengingatkannya bahwa ia masih mampu merasakan. Dan itu sudah cukup. Suatu malam, Ella duduk sendirian di ruang tamu. Secangkir minuman hangat di tangannya. Hujan turun pelan di luar, mengetuk jendela dengan ritme yang menenangkan. Ia menutup mata, mendengarkan suara itu, membiarkan pikirannya mengalir tanpa paksaan. Ia berpikir tentang hidupnya, tentang keputusan-keputusan yang pernah ia ambil, tentang luka yang pernah ia sembunyikan, tentang cinta yang datang dan pergi tanpa pernah benar-benar ia sambut sepenuhnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjadi kuat sampai lupa menjadi jujur. Kini, ia tidak ingin lagi hidup seperti itu. Ella belajar satu hal penting, bahwa memilih diri sendiri bukan berarti menutup hati. Itu berarti membuka hati dengan batas yang sehat. Ia tidak tahu apakah suatu hari ia akan bertemu lagi dengan pria itu. Ia juga tidak tahu apakah perasaan yang sempat tumbuh akan menemukan jalannya sendiri